Dalpo datang ke kantor polisi dan menghampiri rombongan reporter. Ia memperkenalkan dirinya dengan semangat pada mereka semua, namun mereka semua hanya memandang Dalpo dengan tatapan kasihan. Ya, karena Dalpo juga tidak lama lagi pasti akan berpenampilan seperti mereka, seperti zombie, karena sibuk mencari berita hingga lupa mengurus diri. Kembali ke belakang, kita melihat cerita 6 jam yang lalu. Saat itu, Dalpeng dan rekan kerjanya sedang istirahat. Tepat di saat itu, video Inha ditayangkan di TV. Tentu saja melihat Inha di TV sebagai reporter langsung membuat Dalpeng terkejut, karena Inha tidak mengatakan apapun padanya. Saking syoknya, dia bahkan tidak menghiraukan ucapan temannya yang berkata kalau dia tidak percaya Dalpeng punya putri yang cantik. Tak lama kemudian, Chaok datang menemui Dalpeng untuk membicarakan tentang Inha. Selagi mereka berbicara, kita dialihkan sejenak pada yang sedang menyampaikan sebuah berita tentang kebakaran 26 hari yang lalu, di mana di dalam tubuh korban terdeteksi bahan kimia beracun yang diketahui setelah mayat diotopsi. Yeim yang melihat berita itu, di mana disiarkan kalau yang diduga menjadi tersangka adalah Moon Duksoo. Ternyata apa yang direncanakan Yeim yang benar-benar terjadi. Hanya dia yang tahu, kalau dia yang menghabisi kedua teman Duksoo dan yang sudah mengurung Duksoo di sebuah lubang. Tangan Yeim yang bergetar saat mengingat apa yang sudah dia lakukan, dia pun berusaha menangkan dirinya dengan menggenggam tangannya. Teman Yeim yang langsung mematikan TV karena dia tidak suka menonton beritanya. Dia berkomentar kalau orang itu sangat kejam, karena dia tega menghabisi temannya sendiri demi uang. Temannya kemudian memberikan uang yang sudah dia minta dari Dalpo. Dia menyuruh Yeim yang segera mengganti bumper mobilnya. Di EGN, para reporter pemula sedang bersiap untuk berangkat mencari berita sesuai dengan arahan Jang Kepo sebelumnya. Kapten mereka datang, dan yang dipanggil kapten di sini adalah Gyodong. Sebelum membacakan tugas-tugas para reporter baru, Gyodong melihat sejenak pada Dalpo dan mereka pun saling melihat namun tak berbicara sepatah kata pun. Setelah itu, ia mengatakan bahwa semua reporter magang akan ditugaskan untuk meliput di kantor polisi, stasiun pemadam kebakaran, pengadilan dan rumah sakit, dan mereka harus melaporkan setiap kejadian di daerah tersebut. Dan ternyata, Dalpo dan Yurei sama-sama dapat tugas di wilayah Sungai Han. Setelah selesai pembagian wilayah, Yurei menangis. Gyodong melihat mata Yurei merah karena ia menangis. Saat menunggu lift, Yurei terlihat seperti orang bingung dan terus memencet tombol lift sambil meneteskan air matanya. Melihat itu Dalpo bertanya apa Yurei baik-baik saja. Tepat di saat itu ponsel Dalpo berdering dan itu adalah telepon dari Hyun-gyu, yang menyuruhnya cepat pulang bukan malah bersantai menunggu lift. Dalpo pun memberi isyarat pada Yurei untuk cepat pulang menggunakan tangga darurat. Melihat Dalpo dan Yurei yang berlarian seperti itu, teman-temannya pun merasa simpati dan menyemangati mereka. Inha dan Bumjo sedang menghadap Ilju yang sama seperti Hyun-gyu. Dia adalah tim wilayah Sungai Han. Iljo mengatakan bahwa mereka harus cepat-cepat berangkat agar tidak ketinggalan informasi dari tim lain. Sama seperti Ilju, Hyun-gyu juga berbicara di telepon dengan Dalpo yang tengah berlari. Hyun-gyu menyuruh Dalpo dan Yurei untuk mengangkat telepon bergantian karena mereka harus memberikan laporan setiap 2 jam sekali. Hyun-gyu juga menyuruh mereka untuk melaporkan hal apapun yang terjadi. Ketika akan berangkat, Inha berpapasan dengan Dalpo. Tentu saja Dalpo terkejut melihat Inha keluar dari kantor MSC. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dalpo dan Inha tak bisa menjawab. Apa? Kau belum memberitahunya kalau kau adalah reporter MSC? Tanya Bumjo pada Inha di depan Dalpo. Baiklah, sekarang mari perkenalkan diri dulu. Kita pernah bertemu sebelumnya kan? Tanya Bumjo pada Dalpo. Inha dan aku menjadi reporter MSC melalui pengangkatan khusus. Namaku Seo Bumjo, ucap Bumjo dan mengulurkan tangan namun tak dihiraukan oleh Dalpo. Pengangkatan khusus, apa? Tanya Dalpo pada Inha. Dan Inha pun menjawab kalau ibunya yang menawarinya menjadi reporter magang karena ibunya membutuhkan dia untuk tujuan promosi. Promosi? Tanya Dalpo yang kemudian melihat poster besar di mana ada gambar Inha dan ibunya di sana.
Dalpo terlihat marah dan langsung hendak pergi, namun Bumjo menahan tangannya karena Inha belum selesai bicara dengannya. Dalpo bertambah marah dan langsung memelintir tangan Bumjo. Dalpo pergi dan Inha mengejarnya. Inha langsung berdiri di depan Dalpo dan menangkap tangannya agar Dalpo tidak pergi dulu dan mendengarkan penjelasannya. Dalpo dengan marah meminta Inha melepaskan tangannya dan dia juga bertanya kenapa Inha masih belum mau menyerah sebagai reporter. Apa kau mau mengikuti ibumu? Dia membuangmu, memanfaatkanmu, menginjak harga dirimu, ucap Dalpo. Bukan karena dia, tapi kau, potong Inha. Aku melakukannya karena kau. Kau yang membuatku mencintai pekerjaan ini. Apa maksudmu? Tanya Dalpo, karena ia tak paham maksud ucapan Inha. Inha melepaskan tangan Dalpo karena dia sekarang sudah mulai mau mendengarkan ucapannya. 8 tahun yang lalu, saat kau membersihkan rumor itu dengan mengikuti acara itu, saat menontonnya, hatiku sangat bahagia. Kau menjatuhkan mereka, saat kau berhasil di TV itu, apa kau tahu betapa bahagianya aku saat itu? Saat itulah, kesukaanku atas pekerjaan ini tumbuh. Jadi, karena aku, tanya Dalpo heran. Iya, karena kau, bukan ibuku. Apa yang kurasakan saat itu, masih kurasakan sekarang. Hingga ke titik di mana aku tak bisa menghilangkannya. Karena itulah, aku bisa sejauh ini. Tak peduli apa yang ayah katakan atau penghinaan ibuku. Aku tak peduli. Aku akan berusaha hingga aku bisa berhasil. Aku juga tak membutuhkan izinmu. Bukan, tapi, aku lebih suka kau tak mengizinkanku seperti sekarang. Dengan begitu, aku akan bisa dengan mudah melupakanmu, ucap Inha dan hendak pergi, namun Dalpo menahan dengan menangkap tangannya. Tapi Inha menepis tangan Dalpo dan berkata, semakin kau melarangku, aku semakin ingin menjadi reporter. Kau tahu kan aku memang keras kepala, aku punya kebiasaan yang sangat buruk, jadi, kau tak perlu khawatir. Dalpo bertanya, apa yang akan Inha lakukan jika ayahnya mengetahuinya? Karena ayahnya pasti akan kecewa dan sakit hati jika dia tahu Inha bekerja dengan ibunya. Tepat di saat itu Dalpeng muncul dan bertanya kenapa mereka berdua membicarakannya. Melihat ayahnya, Inha langsung bersembunyi di balik tubuh Dalpo. Tak usah bersembunyi, aku tak akan melarangmu menjadi reporter, ucap Dalpeng dan Inha pun langsung menongolkan kepalanya. Dalpeng kemudian memberikan Inha sepatu yang sudah dia beli. Dia berkata kalau Inha tidak boleh memakai sepatu yang jelek untuk bekerja. Dan setelah itu Dalpeng langsung berjalan pergi. Inha yang masih tak percaya dengan sikap ayahnya, terus mengikutinya dan bertanya apa ayahnya benar-benar mengizinkannya menjadi reporter. Dalpeng hanya mengangguk setuju. Sesampainya di rumah, Inha mengemas barang-barangnya. Melihat Inha mengkalungkan sepatu barunya di leher, Dalpeng pun berkata kalau Inha seharusnya memakai sepatunya di kaki bukannya dijadikan kalung. Dalpo juga sedang mengemas barang-barangnya di kamar. Dia dibantu oleh Gongpil yang kemudian memberikan kaos tangan yang sudah dia beli untuk Dalpo, agar Dalpo tidak kedinginan saat berkeliling mencari berita. Dalpo dan Inha berangkat ke kantor polisi dengan waktu yang bersamaan. Mereka berdua sama-sama terlihat canggung satu sama lain. Di dalam lift, Inha mencoba membuka bicara dengan bertanya di mana Dalpo ditugaskan. Wilayah Sungai Han, jawab Dalpo dan Inha pun langsung menoleh padanya. Kalau kau, tanya Dalpo balik. Aku juga, aku akan lebih mudah melupakanmu jika kita bersaing informasi seperti ini, ucap Inha. Inha kemudian mengembalikan kancing baju yang Dalpo berikan padanya untuk jimat. Karena Inha ingin melupakan Dalpo mulai sekarang. Tapi setelah mengatakan kata ingin melupakan, Inha malah cegukan, dan itu berarti Inha berbohong. Sudahlah, maaf, mungkin aku terlalu terburu-buru, tambah Inha memberi penjelasan karena dia ketahuan berbohong. Jangan khawatir, aku pasti bisa melupakanmu, ucap Inha, tapi dia cegukan lagi, ketahuan berbohong. Inha pun mengambil kembali kancing baju yang ada di tangan Dalpo. Inha benar-benar merasa malu karena ketahuan berbohong. Saat keluar lift, Inha membiarkan Dalpo pergi duluan, sedangkan dia langsung menempel di dinding dan menendang-nendangkan kakinya ke dinding dan mengumpat. Kita kembali lagi ke awal, di mana Dalpo muncul di kantor polisi Sungai Han dan memperkenalkan diri pada reporter yang lainnya.
Nah ternyata, Dalpo bertemu dengan Chansu yang kini sudah jadi anggota polisi. Chansu ini adalah teman Dalpo waktu sekolah dulu. Tepat di saat itu Inha muncul dan Chansu langsung memanggilnya, sambil mengantarkan Inha dan Dalpo ke ruangan untuk reporter. Chansu berkata kalau mereka seharusnya membuat acara reuni saja, karena mereka sudah bertemu di kantor polisi. Saat melihat kamar yang akan mereka gunakan, Inha dan Dalpo merasa kaget, karena kamar tersebut terlihat kotor dan tidak terawat. Tak lama kemudian Yurei dan Bum Jo datang dan melihat tempat yang akan mereka gunakan untuk tidur. "Ini ruangan reporternya?" tanya Yurei kaget. "Sepertinya," jawab Dalpo. "Bagaimana, ruangannya bagus kan?" tanya Chansu dan Inha pun melihat Chansu dengan tatapan tak percaya. Tak lama kemudian, Inha, Heokseo, dan Yurei mencari berita dari para polisi di kantor itu, namun mereka tak mendapatkan informasi apapun. Dalpo berkata pada Pak Polisi itu kalau dulu dia adalah seorang supir taksi, jadi dia tahu banyak hal. Pak Polisi menjawab kalau sekarang belum ada, tapi nanti Dalpo bisa datang ke tempatnya. Saat melihat Pak Polisi itu pergi, Inha dan Bum Jo langsung menemuinya dan berkata, "Bukannya Anda bilang, tak ada kasus apapun, bahkan kasus lokal juga tak ada." "Karena memang tak ada yang namanya kasus kecil di divisi ini," jawab Pak Polisi dan pergi. Dengan kesal, Inha dan Bum Jo kembali duduk di tangga. Chansu menghampiri Dalpo dan bertanya kenapa orang kaya seperti dia harus menyiksa dirinya. Tanya Chansu lagi dan mengambil jeruk milik Dalpo, apakah dia punya hubungan spesial dengan Inha atau apa. Chansu mengatakan kalau ia curiga dengan tewasnya dua teman Munduksu dan Munduksu lah yang menjadi tersangkanya, namun Chansu mengatakan itu hanyalah instingnya saja, ia harus menggali informasi lebih baik. Saat mengetik dan menunggu informasi dari juniornya, Gyodong teringat kembali pada percakapannya dengan Dalpo, di mana Dalpo berkata kalau dia sedang mencari kakaknya. Dalpo sangat yakin kalau kakaknya masih hidup, setelah mendapat informasi kalau kakaknya yang datang ke kantor polisi dan menutup kasus ayahnya. "Jadi kau sudah bertemu dengannya?" tanya Gyodong. "Aku sudah mencoba untuk meminta kontaknya pada polisi, tapi dia bilang, tak bisa memberikannya padaku, kecuali aku punya bukti tertulis kalau aku adalah keluarganya," jawab Dalpo. Gyodong lalu bertanya di mana kantor polisi yang menyimpan biodata Yemiang itu, dan Dalpo menjawab kalau itu adalah kantor polisi Yungu. Sepertinya Gyodong mulai simpatik pada Dalpo karena sekarang kita melihat Gyodong sedang menghubungi kantor polisi Yungu untuk menanyakan tentang Yemiang untuk Dalpo. Dalpeng menelpon Inha untuk mengecek keadaannya. Inha pun berkata pada ayahnya kalau dia sekarang sedang mau tidur karena dia hanya diberi waktu tidur selama 2 jam. Dan saat Dalpeng bertanya tentang Dalpo, Inha menjawab kalau ayahnya tak perlu menanyakan tentang dia, karena mulai sekarang Dalpo adalah musuhnya. Inha masuk ke ruangan tidur reporter di mana ruangan sudah penuh, jadi dia tidur di antara dua reporter wanita yang sudah tidur terlebih dahulu. Setelah Inha tidur, satu persatu reporter pergi. Dalpo masuk dan tidur dengan merentangkan tangannya, karena memang ruangannya sudah lumayan sepi. Reporter yang di samping Inha bangun dan dia mendorong tubuh Inha hingga Inha sampai di samping Dalpo. Tanpa sadar, Dalpo memeluk Inha. Mereka pun tidur dengan posisi berpelukan. Apakah Dalpo benar-benar tidur? Dalpo terbangun dan terkejut saat melihat Inha di depannya. Dalpo hendak beranjak, namun tak bisa karena kepala Inha ada di tangannya. Dalpo menggunakan kesempatan itu untuk melihat wajah Inha dari dekat. Saat melihat wajah Inha, Dalpo teringat pada kata-kata Inha yang berkata kalau karena Dalpo lah Inha jadi ingin menjadi reporter. Dengan lembut Dalpo membelai rambut Inha yang masih tertidur lelap. Tanpa Dalpo sadari, Bum Jo yang ternyata tidur di tempat tidur atas, melihat apa yang Dalpo lakukan terhadap Inha. Sebelum Inha terbangun, Dalpo pun memutuskan bangun dan keluar ruangan. Namun sebelum keluar, Dalpo dengan begitu perhatiannya menyelimuti Inha dan saat itulah dia baru sadar kalau Bum Jo sedang memperhatikannya. Dalpo keluar dan Bum Jo mengikutinya. Tanpa basa-basi, Bum Jo langsung bertanya tentang apa yang Dalpo lakukan pada Inha. Bum Jo berkata kalau apa yang Dalpo lakukan pada Inha bukanlah sikap seorang paman pada keponakanannya. "Ini bukanlah urusanmu, iya kan?" tanya Dalpo balik. "Tentu saja bukan,"
Tapi, sebentar lagi, ini akan menjadi urusanku, jawab Bum Jo terbata-bata. Panggil aku jika hal ini sudah menjadi urusanmu, karena sekarang, kau sudah keluar batas, ucap Dalpo dan hendak pergi. Dia pergi sambil bergumam kalau Bum Jo baru mengenal Inha. Jujur saja, aku sudah lama mengenalnya, ucap Bum Jo dan Dalpo pun menoleh. Jauh lebih lama dari yang kau pikirkan, tambah Bum Jo dengan senyum kemenangan dan pergi. Jam sudah menunjukkan pukul 12, dan kita sekarang sedang melihat Inha merayu Chansu untuk memberikan sebuah berita padanya. Chansu menjawab kalau Inha seharusnya minta saja pada Dalpo, karena sekarang Dalpo sudah banyak mendapat kasus. Namun Inha tidak mau, tak punya cara lain. Inha pun membahas Chansu yang dulu menyukainya. Mendengar itu Chansu menghela nafas dan berkata, iya, tapi aku juga heran kenapa bisa suka padamu. Melihatmu yang sekarang, aku sangat bingung, dan aku sudah menikah, ucap Chansu sambil menunjukkan cincin pernikahannya. Hei, kau membuatku terlihat sedang merayumu sekarang. Lucu sekali. Aku tak butuh bantuanmu, ucap Inha kesal dan langsung hendak beranjak pergi. Tapi karena Chansu ingin memberinya kasus, jadi Inha kembali duduk. Chansu mengatakan bahwa seseorang yang tewas di tempat gym. Di luar, Yurei sedang menggunakan stetoskop untuk mencuri dengar pembicaraan Chansu dan Inha. Tentu saja Inha hendak marah pada Yurei. Namun Yurei keburu pergi sambil menelpon Hyun Gyu untuk melaporkan info yang dia dapat. Dalam perjalanan pulang, Bum Jo mengingatkan Inha kalau sekarang sudah waktunya bagi Inha untuk memberikan laporan. Ketua tim dan Chanso sedang membahas tentang pelaku tewasnya dua teman Duksu. Ketua tim juga merasa ada kejanggalan dalam kasus itu, namun mereka tidak bisa memutuskan tersangka baru hanya dengan kecurigaan Chansu.